Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, berita dari media massa, yaitu libur Lebaran 2025 analisis komunikasi publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana berita ini menyebar pada masyarakat melalui komunikasi publik. Pertama-tama kita harus eh, melihat dari sisi isi beritanya. Bagaimana di sini pemerintah membuat berita ini transparan dan dapat dicakup oleh berbagai kalangan masyarakat agar tujuan dari berita ini tersampaikan dengan jelas, dan juga bagaimana berita ini dapat secara langsung dipercayai oleh masyarakat. Di sini kita bisa melihat pada poin peran pertama, yaitu transparansi. Kebijakan libur panjang perlu dikomunikasikan secara jelas. Tentu saja, untuk mencegah adanya mispersepsi atau miskomunikasi, pemerintah harus memberikan transparansi agar semua informasi yang diterima masyarakat itu jelas. Di sini respon masyarakat ada dua, yaitu manfaat dan kekhawatiran. Yang manfaat, tentu saja kita dapat melihat manfaat di sini bahwa anak sekolah sangat diuntungkan karena libur panjang ini di mana siswa-siswa dapat berfokus untuk beribadah. Dan kekhawatiran dampak pada pembelajaran orang tua, yang dimana pembelajaran akan menjadi tertunda, yang akan membebani beberapa orang tua untuk menambahkan atau mengexpand pembelajaran yang dimiliki oleh anak, yaitu biasanya dengan pendidikan homeschooling dan sejenisnya. Media dan pesan yang digunakan, tentu saja untuk mencegah adanya berita-berita hoax, di sini kita harus bijak menggunakan media sosial supaya informasi yang kita terima itu akurat dan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemerintah. Untuk memastikan informasi yang kita terima lebih lanjut dan untuk memastikan berita yang kita terima tidak itu hoax, tentu saja mengunjungi situs resmi yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya salah satunya itu adalah situs web. Dan yang ketiga adalah konferensi pers. Biasanya konferensi pers ini ditunjukkan pada media massa, yaitu seperti TV ataupun koran. Itu pun juga dapat memberi informasi yang akurat. Di sini kita dapat menganalisis bahwa pemerintah memberikan informasi yang jelas dan akurat, dan kita tidak mendengar bahwa kabar ini akan menjadi hoax lagi. Bahwa berita ini juga memiliki dampak-dampak pada sektor lain seperti ekonomi, transportasi, dan ketenagakerjaan. Transport, contohnya salah satunya adalah transportasi. Bagaimana kita mengatur arus mudik yang akan dijalankan pada tahun ini agar para keluarga dan para pemudik itu dapat melakukan mudik lebih awal untuk mencegah terjadinya macet parah dan macet yang berkelanjutan. Dan juga di sini ada antisipasi pertanyaan, yaitu bagaimana infrastruktur yang disiapkan pemerintah, cuti bagi pekerja. Oke, di sini ada saya siapkan antisipasi pertanyaan. Jika ada yang bertanya dari ketiga poin yang saya sediakan, bisa ditanyakan. Di sini saya sedikit menjelaskan untuk
cuti. Pada poin nomor 2, untuk kebijakan cuti untuk para pekerja harus diperjelas, karena yang membutuhkan cuti pada bulan suci Ramadan ini bukan hanya pada anak sekolah saja, namun ada juga beberapa dibutuhkan untuk para pekerja untuk menghabiskan waktu ibadah bersama keluarga tercinta di rumah. Oke, setelah dari penjelasan berita-berita tadi, kita di sini dapat menganalisis komunikasi publik, bagaimana berita dan media-media yang digunakan sekarang itu sangat mempengaruhi persepsi masyarakat dan bahkan memberikan solusi kepada masyarakat agar bagaimana kebutuhan masyarakat itu terpenuhi melalui transparansi media yang diberikan oleh pemerintah. Informasi yang diberikan itu jelas melalui media, dan pemerintah juga menyediakan beberapa situs media sosial maupun situs web agar tidak ada terjadi misinformasi. Oke, kesimpulan yang di sini kita sudah mencapai pada titik kesimpulan. Berita yang harus disampaikan kepada masyarakat itu harus efektif, apalagi pada media massa, contohnya komunikasi publik. Berita-berita kebijakan libur panjang harus dikomunikasikan dengan baik. Pesan-pesan yang disampaikan pemerintah harus mencakup alasan dan solusi. Komunikasi yang baik juga membuat kebijakan diterima dengan positif oleh masyarakat. Tentu saja itu akan mempengaruhi citra positif pada pemerintah, dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah pun akan semakin membaik. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung. Inilah presentasi yang saya buat. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.